Berikut. Nah, oke. Selamat siang Pak Wahyu. Kami Stefan Sintomatus dan Randy Julian Panjaitan akan menyampaikan hasil dari presentasi kami dengan tema emergency maintenance. Yang pertama, apa sih emergency maintenance itu? Nah, jadi emergency maintenance itu merupakan keadaan darurat yang merujuk pada situasi tidak terduga yang merupakan respon cepat dan efektif. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu, jadi ketika ada hal-hal yang tiba-tiba darurat gitu, atau yang tiba-tiba terjadi tanpa ada perencanaan, kita itu jadi bisa beratnya menanggulanginya. Jadi kita nggak kaget lagi nih, kita udah tahu cara untuk melakukan apa aja nih kalau tiba-tiba ada bahaya, misal di mesin, kalau di mesin itu contohnya, misal mesin macet, itu kita bisa tahu kita harus perlu untuk apa. Nah, contohnya kalau di admin itu, di section turning, ketika ada yang namanya ada macet atau cutting toolnya itu tiba-tiba bermasalah, kita itu bisa menekan tombol emergency seperti itu. Nah, jadi kalau kita nggak menanggulangi emergency maintenance ini itu ya bisa mendapatkan kerugian, yaitu berupa kerusakan, cedera, ataupun kehilangan nyawa. Nah, itu dalam bidang manufaktur. Ada darurat juga dapat mencakup kecelakaan kerja, kebakaran, dan kegagalan sistem penting. Selanjutnya, Sebelum mengenal emergensi lebih jauh, mari kita bahas tentang tujuannya. Tujuan dari emergensi sendiri untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesiapsiagaan keadaan darurat di lingkungan manufaktur dan juga menambah pengetahuan tentang bagaimana menanggulangi jika keadaan darurat atau emergensi terjadi. Jadi tujuan utama dari emergensi ini supaya kita dapat pembekalan untuk menghadapi masalah-masalah atau kejadian yang mungkin tidak terduga saat kita sedang bekerja maupun yang sering kita lakukan kegiatan praktek di bengkel. oke. Selanjutnya, kenapa sih emergency maintenance itu penting? Nah, jadi emergency maintenance itu penting karena dalam emergency maintenance itu kita terdapat ada tiga hal ya yang di dalam slide ini, yaitu yang pertama keamanan, ketersediaan, dan biaya. Nah, kalau untuk keamanan ini kita lingkupnya itu keamanan dari mencegah cedera sama kerugian jiwa. Jadi keamanan itu ada di mesinnya itu apakah mencederai operatornya, juga lingkungan kerjanya yang dapat apakah itu efisien atau enggak. Jadi ketika pengerjaannya itu kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang ini ketersediaan. Yang kedua, yaitu memastikan peralatan dan sistem tetap operasional. Jadi di sini tuh kita emergency ini yang dimaksud ketersediaan ini kita itu namanya ngecek dulu ya. Jadi ngecek kayak misalkan di mesin itu kita perlu yang namanya pengecekan terlebih dahulu. Makanya ketika kita ketika masuk section di manufacturing, ketika mesin-mesin itu kita perlu yang namanya memanaskan mesin. Jadi kita tes dulu yang namanya fungsi-fungsinya apakah itu dapat berjalan dengan lancar atau enggak. Sehingga ketika kita udah menjalankan suatu proses itu tidak terdapat kendala. Nah, yang ketiga itu biaya. Nah, kenapa sih kok ada sangkut pautnya sama biaya? Nah, jadi ketika kita berhasil menanggulangi emergency maintenance ini dan dapat menjalaninya dengan lancar, kita tuh bisa mengurangi biaya juga. Karena kalau kita nggak menerapkan emergency maintenance, nah ketika ada keadaan darurat, kita tuh jadi panik dan nggak bisa menanggulanginya. Tapi kalau kita bisa mengatasinya dengan baik, itu dapat mencegah kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan. Nah, kita tuh jadi lebih bisa bereaksi lebih cepat, jadi nggak kaget gitu. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada penyebab terjadinya emergency maintenance. Di sini kita ada membahas 4 poin yaitu kerusakan tak terduga, kesalahan manusia, kualitas material yang buruk, dan keterbatasan pemeliharaan rutin. Pertama kita akan membahas tentang kerusakan tak terduga, yaitu kegagalan mendadak pada mesin atau peralatan yang tidak terduga. Nah, mungkin dari kegiatan ini, dari perawatan mesinnya yang kurang akurat atau sering diabaikan. Jadi, ketika mesin digunakan, tidak adanya pengecekan untuk mengetahui apakah kondisi mesin masih dalam kondisi optimal atau sudah ada part-part yang perlu diperbaiki atau diganti. Yang kedua, kesalahan manusia. Kesalahan operasional atau prosedural yang menyebabkan kerusakan pada peralatan.
Nah, mungkin dari kesalahan manusia ini terjadi karena kelalaian atau kesalahan manusia dalam mengoperasikan mesin, cara tidak sesuai dengan standar atau cara menggunakan mesin yang seharusnya. Kemudian yang ketiga, kualitas material yang buruk. Penggunaan bahan baku atau komponen tidak sesuai standar yang dapat menyebabkan kerusakan. Dari sini ke material yang digunakan mungkin tidak cocok dengan operasi yang sudah ditentukan atau sudah tidak sesuai dengan standar material yang sudah ditentukan sebelumnya sebelum pengerjaan produk. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan pemeliharaan rutin, yaitu mengakibatkan penumpukan masalah yang akhirnya memicu keadaan darurat. Nah, di sini terjadi karena tidak langsungnya menanggapi atas kerusakan mesin atau ada part yang harus diganti secepatnya. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu proses manajemen keadaan darurat. Nah, di sini ada 4 bagian. Yang pertama, identifikasi risiko, perencanaan, pelatihan, dan simulasi dan uji coba. Yang pertama, identifikasi risiko. Ini tuh kita mengevaluasi potensi risiko di fasilitas manufaktur. Jadi, kita harus tahu apa sih namanya risiko-risiko yang ada dalam fasilitas kita ketika kita dalam proses ataupun pekerjaan. Jadi, kita bisa mewanti-wanti ya, mewanti-wanti ketika ada risiko tersebut kita harus berbuat apa. Jadi seperti kita membuat SOP yang akan kita lakukan tuh kalau ada keadaan darurat tuh apa dan bagaimana. Nah, yang selanjutnya perencanaan. Nah, yang ini juga ada sangkut pautnya sama yang pertama, yaitu identifikasi risiko, di mana kita ini mengembangkan rencana tanggap darurat. Jadi kita membuat perencanaan juga. Nah, setelah kita mengetahui resiko tadi, kita kan jadi bisa tahu nih, apa aja nih resikonya, dan apa aja yang harus kita lakukan untuk me- menanggulangi risiko-risiko yang ada. Jadi ketika ada yang sesuatu yang rusak atau ketika prosesnya itu tidak berjalan dengan baik, kita tuh bisa kayak menyetopnya, serta jadi ketika bisa kita menyetopnya itu, kita nggak akan kena kerugian yang berlanjut. Nah, yang selanjutnya itu pelatihan. Ini merupakan edukasi terhadap karyawan tentang prosedur darurat. Nah, ini yang tadi ada sangkut pautnya sama SOP. Jadi, supaya karyawan-karyawan atau pekerja yang ada itu bisa tahu nih prosedur-prosedur apa yang harus kita lakukan ketika ada keadaan darurat. Nah, selanjutnya simulasi dan uji coba. Nah, ini kita melakukan segala step-step yang sebelumnya dalam uji coba atau latihan. Nah, jadi ketika kita sudah menguji, kita itu dapat mengevaluasi. Setelah dievaluasi itu kan kita jadi bisa tahu. Nah, kalau step-step ini tuh udah baik atau belum kita lakukan untuk mencegah keadaan-keadaan yang berisiko menimbulkan kerugian. Seperti itu. Selanjutnya, Terakhir kita akan membahas tentang kesimpulan dari hasil praktek kami, presentasi kami. Emergency maintenance penting untuk keselamatan, mengurangi kerugian, dan menjaga kelancaran operasional. Kesiapsiagaan dan pemahaman prosedur yang tepat membantu menangani masalah cepat dan efektif, meminimalkan dampak negatif. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau tindakan yang kami lakukan, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. terima kasih.